Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwilani. Saya mahasiswa tingkat 3B jurusan keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemberian ASI eksklusif pada bayi untuk memenuhi mata kuliah promosi kesehatan. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke orang-orang sekitar Anda. Assalamualaikum. ASI merupakan air susu ibu, yaitu susu yang diproduksi oleh manusia untuk dikonsumsi oleh bayi dari usia 0 sampai usia 2 tahun. Dan ASI ini merupakan sumber gizi utama bagi bayi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI sejak bayi dari dia mulai dilahirkan sampai usia 6 bulan. Selama itu, bayi tidak diharapkan mendapatkan tambahan minuman atau makanan selain ASI. Kenapa? Karena sistem pencernaan pada bayi belum dapat bekerja dengan baik. ASI eksklusif ini diharapkan dapat diberikan sampai usia 6 bulan tanpa makanan pendamping atau minuman pendamping. Di atas usia 6 bulan, bayi memerlukan makanan tambahan, tetapi pemberian ASI dapat terus dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Kenapa sih harus diberi ASI eksklusif? Karena lambung bayi hanya dapat menampung 10-20 ml saja, atau sekitar 2-4 sendok teh. Karena itu, bayi sebelum usia 6 bulan, sistem pencernaannya belum terbentuk sempurna, yang membuat bayi belum bisa mencerna makanan atau minuman selain ASI. ASI saja dapat memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi baru lahir sampai dia berusia 6 bulan. Dan juga menunda pemberian makanan dan minuman itu sendiri dapat mencegah bayi untuk obesitas atau kelebihan berat badan. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa ASI ini memberikan zat gizi pada bayi yang cukup. Kandungan dalam ASI ini sendiri mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan otak si anak, lalu mengandung zat anti-infeksi terutama pada saluran pencernaan si anak, karena bayi dari usia 0 sampai 6 bulan pencernaannya belum stabil atau belum bisa mencerna makanan atau minuman selain ASI. Lalu kandungan ASI ini sendiri mengandung zat kekebalan tubuh sehingga bayi tidak mudah untuk sakit. Nah, manfaat pemberian ASI bagi bayi adalah 1. Memberikan perlindungan dari kuman dan juga bakteri sehingga bayi tidak mudah sakit, terutama diare. Lalu yang kedua, menyediakan nutrisi lengkap. Ketiga, jaminan asupan higien dan aman. Keempat, membuat bayi tumbuh sehat dan juga cerdas. Kelima, mencegah malnutrisi atau gizi buruk pada bayi. Lalu keenam, memperkuat ikatan antara ibu dan anak karena menyusui, membuat ibu dan anak akan selalu menempel. Selanjutnya, kapan sih ASI harus diberikan pada bayi baru lahir? ASI mulai diberikan setelah ibu melahirkan dengan menyimpan bayi pada dada ibu dan biarkan bayi berusaha mencari puting ibu. Nah, pada saat itu, yang pertama keluar adalah kolostrum atau air susu ibu yang berwarna kekuningan. Itu boleh diminumkan kepada bayi karena mengandung zat gizi yang lebih banyak. Nah, untuk itu, bayi mencari puting ibu itu untuk merangsang ASI untuk keluar dengan cepat. Lama bayi baru lahir menyusu sekitar 10-15 menit. Dan biasanya bayi akan menyusu lagi dalam kurun waktu 2-2,5 jam. Bayi baru lahir biasanya menyusu sekitar 8-12 kali. Nah, selanjutnya yaitu jadwal ASI bayi umur 1-6 bulan. Pada bayi usia 1 bulan, keinginannya untuk menyusu akan timbul setiap 2-3 jam sekali. Jadi dalam sehari, bayi akan menyusu sekitar 8-12 kali dengan durasi 20-45 menit setiap bayi itu menyusui. Nah, sedangkan usia 2-5 bulan, frekuensi bayi menyusui menjadi 7-9 kali dengan rentang waktu 2,5-3,5 jam sekali.
Untuk bayi usia 6 bulan, frekuensi bayi menyusui menurun menjadi 4-6 kali dengan rentang waktu 5-6 jam sekali. Di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk memperbanyak ASI. Yang pertama yaitu susuilah bayi segera setelah lahir. Yang kedua, sering-seringlah menyusui bayi atau memerah ASI. Yang ketiga yaitu kosongkan payudara setelah bayi selesai menyusu. Yang keempat yaitu hindari pemberian makanan dan minuman tambahan karena dapat mengurangi daya isap bayi saat menyusu. Yang kelima yaitu tidurlah minimal 8 jam sehari. Yang keenam, ibu harus dalam keadaan tenang, tidak panik dan tidak stres. Yang ketujuh, minumlah minimal 8-12 gelas setiap harinya. Nah, yang terakhir yaitu ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa jenis kuliner yang dapat dimakan oleh ibu menyusui. Yang pertama ada sayuran berwarna hijau, karena kaya akan vitamin A yang baik untuk ASI. Yang kedua yaitu sereal atau bubur gandum, memberikan energi yang dibutuhkan setelah malam begadang, menjaga bayi, apalagi yang bayinya nangis terus atau enggak tidak bisa tidur. Lalu yang ketiga ada buah jeruk. Ibu menyusui butuh banyak sekali vitamin C dengan dosis yang tinggi. Nah, buah jeruk ini mengandung vitamin C yang tinggi. Nah, selanjutnya ini ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini kaya akan zat besi dan juga protein non hewani. Lalu selanjutnya ada daging sapi tanpa lemak, merupakan sumber protein dan juga vitamin B12 yang baik. Selanjutnya ada produk susu rendah lemak. Produk ini merupakan sumber kalsium yang membantu tulang bayi akan terus berkembang. Nah, selanjutnya ada telur. Telur merupakan sumber alami vitamin D yang penting untuk menjaga tulang bayi Anda tumbuh. Nah, yang terakhir ada air mineral, untuk menjaga tingkat produksi ASI dan untuk terhindar dari dehidrasi. Jadi, itu merupakan beberapa jenis kuliner yang dapat dimakan oleh ibu menyusui, tapi yang lainnya juga boleh dimakan, karena memang ini hanya menjelaskan beberapa aja yang bisa dimakan oleh ibu menyusui dan juga beberapa manfaatnya juga tuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan menjawabnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.